Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas TU 22B2, jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komponen komputer, instruction, fetch, dan execute. Di sini, saya menjelaskan 5 PL arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen Pak Abdul Halim Ansor. Untuk selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang siklus induksi. Di siklus induksi kita melewati dua step, ada fetch dan execute. Pertama untuk fetch cycle itu uh, di situ tuh kita akan melakukan address induksi untuk mengambil dari program sebelumnya. Di situ juga kita akan melakukan proses mengambil induksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Lalu di sini induksi yang sudah diambil dimasukkan ke induction register dan prosesor mengimperet dan melakukan tindakan yang diperlukan. Kedua, ada execute cycle. Di sini execute cycle melakukan prosesor di prosesor memori ada proses transfer data antara CPU dengan main memori. Di selanjutnya melewati prosesor I/O. Di prosesor I/O terjadi transfer data antara CPU dengan I/O modul. Selanjutnya melewati data processing, terjadi operasi aritmatik dan logikal pada data tertentu. Selanjutnya ada kontrol, di dalamnya mengubah urutan operasi, contohnya jam. Yang terakhir kombinasi di atas. Selanjutnya ada interrupt. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Jadi maksudnya berhenti sejenak tuh setelah ada yang men-trigger itu programnya akan berhenti sampai trigger tersebut hilang. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Selanjutnya ada setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. Jadi setelah interupsi berjalan, kita diharuskan melayani interupsi atau disebut dengan interupsi service routine. Setelah yang dilakukan tadi selesai, maka program yang tadi berhenti akan dilanjutkan kembali. Selanjutnya ada microcontroller AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi. Pertama ada interupsi eksternal, interupsi timer, dan satu interupsi port serial. Yang terakhir register yang mengontrol interupsi yaitu EA interrupt enable dan IP interrupt priority. Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan routine interrupt. Ini sama aja kayak kita misalkan sedang menjalankan sebuah komputer, lalu terjadi alarm. Nah, alarm itu artinya bermasalah. Kita harus menyelesaikan masalahnya dulu, baru setelah masalahnya selesai kita bisa melanjutkan program
komputer tersebut agar bisa dijalankan kembali. Untuk fungsi interupsi itu pertama ada mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada retain interupsi. Yang kedua, hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuannya secara umum untuk manajemen mengeksekusikan rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul I/O maupun memori. Kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Selanjutnya, interrupts. Kelas-kelas interrupt sebab terjadinya interrupt. Pertama ada karena program itu dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Yang kedua ada timer. Itu dibangkitkan oleh timer dalam prosesor. Yang keempat ada I/O, dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi signal penyelesaian normal atau memberikan signal berbagai kondisi error. Yang keempat ada H dan W failure, dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memori partiti error. Ini kayak alarm yang di komputer, misalnya kayak ketika memori kita bermasalah di komputer, maka nanti ini akan bangkit memberitahu kita bahwa ada kesalahan pada memori card. Selanjutnya ada proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Selanjutnya, proses interupsi, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan. Yang pertama, interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Kalau interupsi ditangguhkan, apa yang bakal dilakukan prosesor? Prosesor akan menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Di sini ada tabel rektor interupsi pada mikroprosesor keluarga Intel ya. Selanjutnya, interrupt pada PC personal komputer. Interrupt pada PC personal komputer berbeda dengan interupsi pada tabel interrupt di atas, sebab PC pada awalnya dikembangkan berbasis kompatibel dengan sistem. Jadi interupsi yang sama di setiap PC adalah interupsi 0, 1 sampai 4. Berikut ini adalah tabel interupsi yang terdapat pada PC. Oke, selanjutnya ada siklus proses dengan interrupt. Di sini ada mulai, lalu setelah mulai tadi fetch cycle mengambil instruksi berikutnya, lalu masuk ke eksekusi instruksi atau tadi namanya execute cycle. Lalu kalau halt itu suatu instruksi yang digunakan dalam pemrograman untuk menghentikan eksekusi program. Jadi ketika instruksi halt dieksekusi,
CPU berhenti menjalankan instruksi berikutnya dan tidak melakukan operasi apapun selain menunggu sinyal atau perintah untuk melanjutkan atau keluar dari program. Semisal induksinya ditolak, dia akan mengulang lagi ke start. Tapi selanjutnya kalau diizinkan, itu akan ada pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Kesimpulannya, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis-jenis interrupt. Yang pertama di software. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut sistem call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan pintar. Yang kedua ada hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau penggerakan mouse. Interrupt hardware terbagi menjadi dua. Pertama ada maskable interrupt, yaitu terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, fax, disk state drive. Yang kedua ada non-maskable interrupt. Ini terjadi karena memori atau kesalahan partisi pada I/O. Selanjutnya ada sistem operasi kompleks, induksi ganda, multiple interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses penyetakan dengan printer selesai. Di samping itu, memungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Terus dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pendekatan interupsi ganda ada dua. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan, sekuensial, dan selanjutnya pengolahan interupsi bersarang, yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Selanjutnya ada multiple interrupt, dengan tidak mengizinkan terjadi interrupt lain pada saat interrupt sedang diproses. Jadi pas sedang diproses ada interrupt lain. Di situ interruptnya akan terhenti ya, karena interrupt yang sedang jalan itu nggak bisa diberhentikan. Dari sini ada keuntungan dan kekurangannya. Pertama, untuk keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Tapi kekurangannya, pendekatan ini tidak diperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Selanjutnya ada multiple interrupt. Yang kedua itu dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt. Di sini berprioritas tinggi menyebabkan interupsi handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Prioritas interupsi pertama ada interupsi eksternal, kedua interupsi timer, ketiga interupsi eksternal 1, interupsi timer 1, dan yang terakhir interupsi serial. Selanjutnya ada fungsi I/O. Sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Pertukaran antara data I/O dan memori itu pertama, dalam kasus ini CPU akan memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpacu dengan CPU. Selanjutnya, selama perpindahan seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Dan terakhir, operasi seperti ini dikenal dengan DMA, Direct Memory Access. Untuk strukturnya kayak gini ya. Pertama I/O masuk ke proses, langsung masuk ke main memory, lalu masuk ke DMA, I/O terus proses sensor. Selanjutnya ada induksi interkoneksi, harus mengandung jenis perpindahan berikut ini.
Yang pertama, ada memori ke CPU. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Yang kedua, ada CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Yang ketiga, ada I/O CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul memori. Yang keempat, ada CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Yang kelima, ada I/O memori atau memori ke I/O. Iya, selanjutnya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang saat saya menyampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.